Assalamualaikum. Salam. Kita masuk. Silakan duduk. Ah, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tadi kesini dari ruang bapak ada kendala tadi? Nggak ada Pak. Tidak pak, tidak ada. Mm-mm. Kalau boleh tahu tadi di sini pakai apa? Pakai motor Pak. Pakai motor. Oke. Sebelumnya bapak boleh tahu nama anda siapa? Nama saya Sari Pak. Oh Sari. Bisa dipanggil siapa? Sari. Ibu Sari. Sari. Sebelumnya Sari udah kenal dengan bapak? Bapak Bapak Fadil kan? Ya betul. Baiklah bapak perkenalkan diri dulu. Nama bapak Bapak Fadil Suramardani. Bisa dipanggil dengan Bapak Pandil. Apakah mengerti Sari? Ngerti Pak. Oke. Jadi sebelumnya Sari sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak. Belum. Apa yang diketahui konseling itu sama Sari? Menceritakan Pak. Betul. Apa yang Sari katakan tuh betul. Seperti menceritakan. Jadi Bapak memperjelas lagi apa tuh konseling. Jadi konseling ini Bapak sebagai konselor Sari dan Sari sebagai klien Bapak. Jadi di sini Bapak tugasnya bukan untuk mencari jalan keluar atau solusi. Jadi kita bersama Bapak dan Sari sama-sama mencari jalan keluar apa yang dikendalakan Sari sekarang. Apakah Sari mengerti? Ngerti Pak. Bapak harap konseling ini Sari terbuka dan jujur cerita apa adanya kepada Bapak agar konseling ini berjalan dengan lancar. Satu lagi, Sari tidak perlu takut karena apa yang dikatakan Sari ini Bapak jamin kerahasiaannya karena Bapak dan Sari dan Tuhan saja yang tahu. Apakah mengerti Sari? Ngerti Pak. Baiklah, Bapak di sini ada waktu 30 menit karena Bapak ada acara di luar kepala sekolah. Apakah bisa kita lanjutkan konseling ini? Bisa Pak. Silakan diceritakan. Begini Pak. Adik saya sekarang sudah pandai ngelawan kepada saya Pak. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan adik saya sudah pandai ngelawan kepada saya. Mungkin karena pengaruh lingkungan teman-teman Pak. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk perlawanan adik Sari kepada Sari? Jadi begini Pak, setiap kali berbicara tidak pernah didengarkan Pak. Pada saat saya menasehati, dia juga tidak pernah mendengarkan saya Pak. Dia hanya diam dan langsung pergi ke dalam kamar sambil membanting pintu seperti bentuk dongkol. Kalau boleh tahu sejak kapan adik Sari melawan? Apakah adik Sari begitu juga kepada ibu dan ayah Sari atau ke keluarga Sari juga? Tidak Pak, dia manja sama ayah dan ibunya Pak. Ayah saya tidak bisa memarahi dia Pak. Jadi itulah tujuan saya ke sini untuk bertanya kepada Bapak apa solusi terbaik untuk menghadapi adik saya Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan adik Sari melawan kepada Sari? Semenjak dia kelas 6 SD Pak. Waktu sebelumnya dia tidak pernah ngelawan kepada saya. Pas sudah naik kelas 6 dia berubah Pak. Menurut saya dia pengaruh temannya Pak. Baik, adik Sari mulai melawan ketika dia naik kelas 6 SD. Sebelumnya adakah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan dia melawan kepada Sari? Saya juga tidak tahu Pak, tapi menurut saya mungkin ketika saya tidak memperbolehkan dia keluar rumah dan bermain Pak. Kalau boleh tahu kenapa Sari tidak memperbolehkan adik Sari keluar rumah? Adik saya ini tidak saya perbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nanti Pak. Ini ketakutan saya karena di lingkungan tempat tinggal saya tidak baik Pak. Banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang. Balap liar dan semacamnya Pak. Terkait permasalahan itu, apa Sari sudah pernah membicarakan dengan adik Sari? Sudah Pak, tapi dia tidak pernah mendengarkan saya Pak. Saya sudah capek ngomong sama dia Pak. Lagian percuma saya bicara Pak. Tidak akan didengarkan. Tapi bagaimanapun juga tetap adik saya. Jadi saya harus memaklumi sikapnya Pak. Tadi Sari mengatakan kalau Sari memaklumi sikap adik Sari. Tapi seolah-olah Sari tidak memakluminya. Bagaimana itu? Ya mau bagaimana lagi Pak.
Setiap saya bicara sama dia, selalu tidak mendengarkan saya, Pak. Saya tidak bisa memarahinya di depan ayah dan ibunya, Pak, karena dia manja pada ayah dan ibunya, Pak. Sehingga saya mengiyakan segala hal yang dikatakan ayah untuk tidak memarahinya, Pak. Sari seharusnya bisa mengatakan kalau Sari harusnya menegur adik agar adik Sari itu tidak melawan lagi. Saya mau untuk ngomong gitu, Pak, tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana caranya, Pak? Sari bisa mengatakan pada orang tua Sari seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik saya, Pak, Bu, dan menegurnya agar Sari mendengarkan apa kita kata dikatakannya pada adik Sari, kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal negatif. Nah itu Sari bisa mengatakan itu, dan bisakah Sari mengulanginya yang Bapak contohkan tadi? Saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk berbicara dengan adik dan menegur agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya. Untuk kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal negatif. Baik, tadi Sari mengatakan kalau Sari sudah pernah membicarakan permasalahan Sari dengan adik Sari. Kalau boleh tahu bagaimana cara membicarakan hal tersebut kepada adik Sari? Saya menunggu dia setiap dia pulang main dengan temannya, Pak. Dan mengatakan kalau saya sudah capek dengan sikap dia yang tidak mau diajarkan, bandel, tidak mendengarkan apa yang saya bilang. Dan saya bilang sama dia, sekarang terserah kamu. Mau ngapain. Setelah itu dia langsung pergi ke kamar dan tidak menjawab perkataan saya, Pak. Sari, Bapak punya satu cara yang mungkin bisa Bapak gunakan untuk bicara dengan adik Sari ini. Karena keponakan Bapak juga pernah berada di posisi yang sama dengan Sari. Dan Sari menerapkan cara ini, Sari, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah, Sari. Bagaimana caranya, Pak? Kalau Bapak boleh tahu siapa nama adik Sari? Putra, Pak. Tapi panggilan di rumahnya Adek. Baik, Sari bisa memanggil adik Sari dengan Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya Kakak tidak melarang kemana untuk keluar ke rumah, Dek. Tapi Kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi lingkungan rumah kita banyak orang yang narkoba, berburu, dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam bermain, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu, kamu bilang dulu kepada bapak, ibu, atau abang, atau kakak. Seperti itu, Sari. Bisakah Sari mengulangi yang bapak contohkan tadi? Saya akan memanggil adik saya, Pak. Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek. Tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Apalagi lingkungan rumah kita banyak yang mabukan, bergaul bebas, berburu liar, dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk berhati-hati dalam berteman. Dan kalau ingin keluar dengan teman kamu harus bilang dulu ke ibu, ayah, atau kakak ya. Nah, setelah contoh yang Bapak berikan tadi, kira-kira cara mana menurut Sari yang lebih baik digunakan untuk bicara dengan adik Sari? Cara yang kedua, Pak. Baik, Sari. Sari bisa menerapkan cara tersebut pada adik Sari ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Tapi adik saya ini keras kepala, Pak. Bagaimana kalau nanti dia tetap tidak mendengarkan saya, Pak, dan melawan saya, Pak? Punya suatu teknik, Sari. Teknik ini namanya kursi kosong. Bangku kosong ini dimana Sari bisa membayangkan adik Sari duduk di bangku kosong ini.
dan menyampaikan semua yang Sari rasakan. Dan seandainya kalau adik Sari ada di bangku kosong ini, ah, apa yang akan dijawab adik Sari terhadap apa yang Sari katakan? Ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Sari hanya duduk di sini dan di kursi kosong ini dan menjawab semua yang kira-kira adik Sari jawab dari pertanyaan Sari. Dan yang kedua, Sari pindah-pindah seperti top dog dan underdog. Top dog ini sebagai Sari dan underdog ini sebagai adik Sari. Jadi underdog ini kursi kosong. Jadi Sari berpindah-pindah dari kursi yang satu berperan sebagai Sari, dan kursi dua dan Sari berpindah lagi ke kursi kosong sebagai berperan sebagai adik Sari. Apakah Sari ingin menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama, Pak. Baik, apakah Sari sudah siap untuk mencoba teknik ini? Siap, Pak. Baik, mari kita coba ya Sari. Pertama-tama bisa menghadapkan kursi ini ke bangku kosong. Nah, silakan Sari bayangkan kalau di bangku kosong ini ada adik Sari, dan katakan semua yang Sari ingin katakan kepada adik Sari. Dan apa jawaban dari adik Sari terhadap pertanyaan yang Sari katakan kepada adik Sari tersebut. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Seperti yang Bapak contohkan tadi sama saya akan memanggil Adek. Dek, sini, kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk main keluar rumah. Tapi kakak takut kamu terpengaruh hal negatif. Kamu ini susah sekali dibilangi sama ibu. Kakak sudah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak mengekang kamu. Lagian yang kakak bilang ini untuk kebaikan kamu. Kamu mau ibu sama kakak tidak memperhatikan kamu lagi. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu. Percuma saja ngomong sama kamu, tidak mau diajak. Baik Sari dapat melakukan dengan versi yang berbeda. Silakan dicoba lagi Sari. Baik, Pak. Dek, sini, kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa terkekang karena tidak kakak bolehkan keluar rumah. Tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu seperti itu kepada kamu. Ibu, ayah, kakak sayang sama kamu. Dan kakak seperti ini karena kakak takut kamu terpengaruh hal negatif. Seperti yang kamu tahu di lingkungan kita banyak narkoba dan semacamnya. Baik, dari dua cara tersebut, yang mana menurut Sari yang baik untuk dibicarakan kepada adik Sari? Menurut saya, cara yang kedua, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana cara yang kedua bisa saya gunakan? Baik Sari, menurut Bapak cara kedua setelah pengulangan yang Sari ulang tadi, saran Bapak yang kedua lebih baik Sari gunakan, tapi alangkah lebih baik Sari ngomong dengan adik Sari ini tidak menggunakan suara yang lantang atau keras, melainkan berbicara santai namun dengan jelas, lembut, agar dia merasakan bahwa tujuan baik Sari, agar dia tahu bahwasanya itu semua bentuk kasih sayang dengan kekhawatiran kakaknya terhadap adiknya. Apakah Sari bisa mengulangi bagaimana lagi contoh dengan teknik yang barusan yang Bapak berikan? Baik, Pak. Dek, sini, kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa terkekang karena tidak diperbolehkan keluar rumah. Tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, ibu, ayah, dan kakak sayang sama kamu. Kakak seperti ini karena takut kamu terpengaruh oleh hal-hal negatif yang banyak terjadi di luar sana. Seperti yang kamu tahu, lingkungan di rumah kita banyak narkoba, berburu, dan semacamnya. Sekarang adek udah tahu kan kenapa kakak marah sama adek, ngelarang tidur sini, motoran sana sini. Itu kakak khawatir. Sekarang Sari bisa menggunakan cara tersebut
untuk bicara dengan adik Sari. Dan Bapak harap Sari bisa memberikan perkataan yang baik terhadap adik Sari, kepercayaan, karena adik Sari pasti juga ingin main dengan teman-temannya dan berkumpul dengan teman-temannya. Iya, Pak. Tapi saya juga bingung, Pak. Soalnya nilai adik saya ini sekarang menurun, Pak. Jadi kalau saya ingin dia untuk main dengan teman-temannya, nanti nilainya semakin menurun, Pak. Apa Sari sudah menanyakan kepada adik Sari apa yang membuat nilainya sampai menurun? Sudah, Pak. Namun jawabannya cuma pelajaran yang susah, nggak ngerti. Adik, Kak. Baik, apakah Sari sebelumnya sudah tahu kalau kendala yang terjadi di sekolah adik Sari selama proses pembelajaran seperti ini? Baru tahu sekarang, Pak. Karena melihat nilai yang semakin turun ini, saya juga bingung, Pak. Jadi takut belajar dengan ayah, Pak. Sedangkan ayahnya bisa ngajarin, nunjukin tugas. Kenapa Sari? Jadi gini, Pak. Orang-orang tahunya saya ini nggak banyak ngomong. Terus suka nangis gak jelas. Jarang gabung dengan mereka. Saya kadang merasa sendiri, Pak. Kenapa Sari bisa seperti itu? Bisa ceritakannya seperti Bapak, seperti kepada Bapak apa penyebabnya? Gini, Pak. Saya nih merasa kalau ngumpul dengan teman-teman, orang ketawa-ketawa sendiri. Nggak bisa mengeluarkan respon atau reaksi seperti apanya, Pak. Nggak sedikit yang bilang kalau saya ini sombong gitu, Pak. Apa Sari sering memikirkan sesuatu kalau lagi dengan teman Sari atau memikirkan hal lain? Sering, Pak. Kadang saya nggak habis pikir, Pak. Hal lain ini bisa membuat saya merasa sendiri dan sedih. Saya takut, Pak, untuk memulai obrolan dengan mereka, Pak. Nggak didengar, padahal saya juga pengen bercerita, namun tidak bisa. Sari tahu dengan kondisi Sari sekarang. Saya tahu, Pak. Saya merasa bahwa diri saya ini memang butuh waktu untuk menyesuaikan dengan lingkungan, Pak. Apa yang membuat Sari masih susah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di sekarang ini? Jadi gini, Pak. Saya minder dengan teman-teman saya, Pak. Sari merasa minder. Kalau boleh Bapak tahu apa yang membuat Sari minder terhadap teman-teman Sari? Gini, Pak. Cara mereka belajar terus, fasilitas melengkapi, dapat support dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya sehat, dan teman-teman kaya raya yang buat saya itu minder, Pak. Oh, jadi ini yang selalu Sari pikirkan di saat waktu duduk kumpul bersama teman-teman Sari? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa sampai sekarang Sari masih sedih, suka menangis, dan Bapak masih melihat Sari masih ketakutan? Kalau boleh saya jujur, Pak, saya tahu trauma setelah meninggalnya kakek saya, Pak. Saya sering kangen memikirkan kakek. Namun jika teringat, Pak, saya melihat kejadian di mana setiap melihat mendengarkan sarine ambulan yang lewat, pokoknya bunyi sarine menjadi ketakutan terbesar yang saya rasakan, Pak. Karena kesannya saya setiap mendengar ambulan membawa jenazah kakek saya, Pak, yang berbunyi. Sampai sekarang teringat jelas di telinga saya, Pak. Jadi kalau saya tiba-tiba sedih dan takut mendengarkan itu, Pak. Bapak tahu apa yang Sari rasakan? Iya, Pak. Itu tujuan saya ingin mengungkapkan itu yang selama ini nggak bisa saya keluarkan, Pak. Itu sudah bagus. Sari sudah bisa menyampaikan. Baik, Bapak akan melatih Sari untuk bersikap rileks agar Sari bisa menghilangkan ketakutan Sari terhadap suara sirine tersebut. Baik, Pak.
Sari apa sudah siap dan sebelumnya dengan Sari apa sudah tahu sebelumnya dengan teknik ini? Belum, Pak. Yang akan Bapak gunakan ini dengan maksud agar Sari bisa dapat keluar dari rasa ketakutan atau trauma terhadap sirine ambulan ini. Baik, Pak. Saya paham. Silakan duduk dengan nyaman dan kursi yang sudah Bapak sediakan dan coba pejamkan mata Sari pada dan dengarkan perkataan Bapak dan ikutin apa yang Bapak katakan. Baik, Pak. Tenang, 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 tenang. Melihat ambulan tidak takut. Tenang, tenang, tenang. Melihat mobil ambulan tidak takut. Bagaimana perasaan Sari? Sedikit tenang, Pak. Baik, ulangi lagi. Pejamkan mata. Tenang, 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 tenang. Mendengar suara sirine. Tenang, tenang, tenang. Mendengar suara sirine, tidak takut. Bagaimana perasaan Sari sekarang? Apakah sudah ada perbedaan dari sebelumnya? Udah, Pak. Bagus, seperti itu. Pak, saya sangat senang dengan Bapak karena mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar dan mendengarkan saya seperti merasa ibu saya sendiri. Oke, seperti itu. Baik, di sini Bapak sebagai konselor Sari. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Sari, apakah masih ada yang mengganggu pikiran Sari? Tidak, Pak, saya sudah lega. Baik, Bapak dapat simpulkan dari konseling hari ini bahwasanya Sari bermasalah dengan adik Sari dan Sari yang tadinya minder dengan teman-teman Sari. Apakah benar seperti itu? Iya, Pak. Oke, apakah bisa kita akhiri konseling hari ini? Bisa, Pak.